Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 84 ayat yang kedua sampai 5. Mazmur 84 ayat 2 sampai 5. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya, pada mezbah-mezbah-Mu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Sahabat Suara Kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 84 ayat 2 sampai 3. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Judul renungan kita hari ini adalah Mengubahkan Kehidupan Kita, ditulis oleh Lori. Sahabat Suara Kasih, perjumpaan antara Tuhan dan Daud membentuk sejarah manusia selamanya. Daud tahu apa artinya berada di hadirat Tuhan. Bagi dia dekat dengan Tuhan adalah bahan bakar, sukacita terbesar dan sumber keberaniannya. Dalam Mazmur 16 ayat 11 Daud menulis, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Dan dalam ayat 5 dia menulis, Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Daud adalah seorang pria yang secara konsisten memilih untuk bertemu dengan Tuhan, daripada mengisi hari-harinya dengan hal-hal dunia yang fana, dan tidak memberi kepuasan. Dia memusatkan hidupnya bersama Tuhan, dan hal itu mengubah sejarah, bukan hanya bangsanya, tetapi juga bangsa-bangsa yang akan datang. Di 1 Samuel 17 ayat 34-37, kita melihat bagaimana dampak pertemuan Daud dengan Tuhan di awal hidupnya. Kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, Pergilah, Tuhan menyertai engkau.
Di ladang saat menggembalakan domba, Daud belajar tentang kuasa dan kerinduan Tuhan akan pembebasan. Dia belajar apa artinya bertemu dengan Tuhan di dalam kesehariannya. Dia membawa pengetahuan tersebut bersama dengan dia ke dalam setiap pertempuran, cobaan, dan kegagalan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Mazmur 16 ayat 1-2. Seorang raja besar yang duduk di atas tahta Israel berkata, bahwa tidak ada yang baik baginya selain Tuhan. Daud tahu bahwa hadirat Tuhan adalah bagian terbaik dari hidupnya. Dia tahu bahwa bertemu dengan Tuhan jauh lebih berharga daripada kemenangan, harta milik, status dan kehormatan sekalipun, dan karena alasan itulah, dia menjalani kehidupan yang penuh dengan hal yang dia cari, yaitu kehadiran Tuhan yang hidup. Sahabat Suara Kasih, Bapa Surgawi rindu bertemu dengan Anda seperti halnya Daud. Dia mengasihi Anda sama seperti Dia mengasihi Daud, melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Anda bahkan punya akses yang lebih besar ke dalam hati Tuhan. Anda punya Allah dan Roh Kudus yang berdiam di dalam diri Anda. Hari ini pilihlah untuk mencari wajah-Nya, sebelum Anda fokus kepada hal lain dalam kehidupan Anda. Marilah kita renungkan, pusatkanlah hidup Anda di dalam hadirat Tuhan. Seperti yang dilakukan Daud, hiduplah untuk mengalami perjumpaan yang mengubahkan bersama Tuhan, dan saksikan bagaimana hal-hal yang ada di dunia ini berada di tempat yang tepat, memberi Anda damai, sukacita dan tujuan yang terarah. Sekalipun ada begitu banyak situasi yang terjadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini.
yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.